Siapa saja yang sholat sambil berdiri maka itu afdal. Dan siapa saja yang sholat sambil duduk maka pahalanya setengah dari pahala orang yang berdiri. Dan siapa saja yang sholat sambil berbaring maka pahalanya setengah dari pahala orang yang sholat sambil duduk. Nah, ini ada hadisnya. Diriwayatkan oleh seluruh rawi kecuali Muslim, kecuali Imam Muslim. Jadi hadisnya cukup kuat. Jadi kalau mau pahala separuh boleh sambil duduk. Afdal berdiri memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng kita milai majelis kula panjenengan dalu punika kanthi wawasan basmalah ugi shalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lan monggo tansah muji syukur dumateng rasa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang dalu punika taksih paring rahmat nikmat dumateng kula panjenengan sedaya saengga saged bermuwajahah wonten ing menika majelis kanthi kawontenan sehat lan ditambahi kalih turunipun rahmat. Salah satu yang kita pahami bahwa hujan itu adalah rahmat Allah yang diturunkan di atas muka bumi kita. Kepengker bab hadis tentang napa nika Pak? Gambaran. Rasulullah nanti ngendikan bahwa ilmu dan hidayah yang dibawa oleh beliau itu ibarat hujan deras. Jawah niku lek dumres niku nggih kathah toyanipun nggih. Maka manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, manusia itu seperti tanah yang tandus, tanah yang subur, yang mampu menyerap air, menyimpannya dan bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu berarti mampu menyerap ilmu dan hidayah, mempelajarinya, kemudian mengajarkan kepada yang lain. Yang kedua seperti tanah yang keras. Dalam menerima hujan, tanah keras itu tidak mampu menumbuhkan tanaman, tapi dia mampu menahan air sehingga air itu kemudian dimanfaatkan oleh manusia untuk memberikan minum hewan ternaknya atau untuk menyirami tanaman. Nah niki gambarane piantun ingkang nampa ilmu tapi ora patek mlebu. Tapi disampaikne ten kancane. Aku ingin diwarai salat sunah tatawwu sadurunge subuh ki 2 rakaat, sadurunge zuhur petang rakaat. Meskipun belum bisa menjalani dengan sepenuhnya, tapi menyampaikan kepada yang lain. Itu seperti tanah yang keras. Yang ketiga itu seperti tanah tandus, tidak bisa menumbuhkan tanaman, juga tidak bisa menahan air, sehingga air yang turun begitu banyak itu nggih bablas, gak bekas. Itu orang yang tidak mau menerima ilmu dan menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini termasuk yang pertama, tanah subur. Paling ora tanah sing atos ora apa-apa, sing penting jek mlebu ilmune.
mboten oleh dados tanah yang tandus tadi. Nah, ini kita perlu bersyukur. Hujan itu seperti itu digambarkan. Dan salah satu doa yang diajarkan kepada kita adalah ketika turun hujan itu kita memohon kepada Allah, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat untuk kami. Karena hujan kalau tidak bermanfaat jadi apa, Pak? Bencana. Kata yang dialami saudara-saudara kita di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, itu hujan yang sangat deras dan tanahnya yang tadinya subur tadi mungkin menjadi tandus karena tanamannya sudah hilang sehingga airnya bablas. Kemudian kita tidak lupa kebiasaan kita untuk bermohon kepada Allah di dalam mengawali majelis, karena majelis ini majelis yang istimewa. Satu hadis yang kita fahami bahwa ketika ada majelis, apalagi di tempat yang mulia, tempat paling mulia di bumi ini kenapa, Pak? Masjid. Karena masjid itu Baitullah, rumah Allah. Terutama di Baitullah yang di Masjidil Haram. Tapi di masjid-masjid yang lain juga menjadi mulia karena dia termasuk di antaranya. Nah, ketika ada majelis di dalamnya orang berkumpul dan menyebut nama Allah, membacakan Al-Quran di dalamnya, maka malaikat berjajar dari atas atap bangunan yang ditempati sampai langit sana, seraya memohonkan ampunan bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Mumpung kita ini insya Allah yakin ditungaknya malaikat. Karena itu mari setiap doa, hajat atau keinginan yang ada dalam diri kita, untuk diri kita, keluarga kita dan saudara kita yang lain, mari kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan segera diijabah, terutama dengan kita memohon melalui fadilah bacaan suratul Fatihah. Al-hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita lanjutkan bab fikih tentang salat. Kita sampai kepada bab salat nawafil atau tatawu, salat sunnah. Kata tatawu menurut bahasa itu artinya suatu perbuatan taat kepada Allah. Sedangkan menurut syariat atau syara atau adat artinya perbuatan taat yang tidak wajib. Tatawu. Artinya kalau sholat tatawu adalah sholat yang dianjurkan oleh syara' untuk dilakukan sebagai tambahan dan penyempurna sholat fardu nanti pada hari kiamat. Jika memang ada sholat yang belum sempurna. Jadi dalam sebuah hadis marfu' riwayat Imam Ahmad itu menyebutkan bahwa sholat dan zakat fardu atau ibadah fardu lainnya jika kurang sempurna maka akan disempurnakan oleh ibadah tatawu atau ibadah tambahan tadi. Hukum salat tatawu, orang yang menjalankannya akan mendapat pahala, sedangkan orang yang tidak menjalankannya tidak disiksa atau tidak mendapatkan dosa, cuman rugi mawon. Eman-eman. Salat tatawu itu bisa jadi salat yang berdiri sendiri atau tidak mengiringi salat fardu. Misalnya salat Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, Gerhana atau salat Tarawih. Itu salat tatawu yang berdiri sendiri, tidak mengiringi salat wajib. Tapi ada juga salat tatawu yang mengiringi salat fardu, yaitu salat qobliyah dan ba'diyah. Nah, ini yang dimaksud dengan salat tatawu. Dan ibadah sunnah, terutama
ibadah yang terkait dengan badan kita, sebaik-baik ibadah badan adalah sholat. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna min afdali a'malikumus salata wala yuhafidhu alal wudu'i illal mu'minun. Istiqomahlah dan janganlah menghitung-hitung pahalanya. Jadi menjalankan sholat sunnah itu tidak perlu dihitung-hitung. Aku mau sholat duhur, ba'diyah duhur, terus pahalaku sakmene, lumayan. Tidak usah dihitung-hitung. Itu perintahnya Nabi. Istiqomah aja dijalankan. Ketahuilah bahwa wa'lamu anna min afdali a'malikumus sholah. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah sholat. Jadi ibadah sunnah yang paling baik itu adalah sholat. Wala yuhafidhu alal wudu'i, dan tidak ada yang menjaga wudu illal mu'minun, kecuali orang mukmin. Jadi salah satu kebiasaan menjaga wudu itu penting. Cuma kadang kita agak susah, apalagi yang pekerjaan-pekerjaan kita biasanya jauh dari air gitu. Menjaga wudu itu agak berat. Nah, kemudian ada sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu itu, ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah, ada yang sangat dianjurkan, ada yang boleh dikerjakan. Yang muakkadah itu artinya Rasulullah hampir tidak pernah meninggalkan. Ya. Beliau hampir selalu melakukan, walaupun kadang ditinggalkan. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa itu adalah ibadah sunnah. Tapi kalau yang ghairu muakkadah itu sering beliau lakukan, juga sering beliau tinggalkan. Nah, jadi begitu bedanya nanti. Di antara salat sunnah muakkadah itu adalah salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, yang kita kenal dengan qobliyah subuh. Kapan dilakukannya? Setelah azan subuh dan sebelum iqamah. Di mana melakukannya? Boleh di rumah, boleh di masjid. Kalau sebelum azan sudah di masjid, ya otomatis mengerjakannya di masjid. Tapi boleh di rumah. Karena kalau kebiasaan Nabi, beliau melakukannya di rumah. Karena beliau keluar ke masjidnya cuma melangkah pintu. Jadi tidak sama dengan kita, laran waku si ado. Kanjeng Nabi itu kan hanya melangkah saja. Karena beliau tinggal di sebelahnya napa Pak Niko? Kalau di Masjid Nabawi itu sing biasanya damel ndongone Pak, Raudhah. Sebelahnya itu beliau tinggal di situ. Yang sekarang menjadi makam beliau, itu dulu beliau tinggal di sana. Dia tinggal melangkah. Hadisnya cukup kuat nggih. Riwayat Ahmad dan Muslim. Nggih. Raq'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik dari dunia seisinya. Hadis yang lain dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili asyaddu ta'ahudan minhu ala raq'atayil fajri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terlihat menjaga salat-salat sunnah sebagaimana beliau menjaga salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh. Nah, jadi ini muakkadah yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian muakkadah yang kedua adalah 4 rakaat sebelum duhur. Salat sunnah 4 rakaat sebelum duhur. Ini boleh
ada riwayat yang melakukannya 2 rakaat, tapi ada juga yang meriwayatkan langsung 4 rakaat. Kemudian sesudah itu adalah 2 rakaat setelah sholat duhur. Ya, disunahkan untuk digabungkan dengan 2 rakaat dan 4 rakaat setelah sholat Jumat dengan sekali salam. Ya, ini boleh juga dilakukan. Man shalla arba'a raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'an ba'daha harramahullahu azza wa jalla 'alan nar. Siapa saja yang salat 4 rakaat qabliyah duhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah menjaga orang itu dari siksa neraka. Jadi boleh yang muakkadah itu 2 rakaat, tapi ada hadis yang juga menyebutkan 4 rakaat. Kemudian 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya. Nah itu sholat muakkadah. Yang ghairu muakkadah itu ada 2 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum isya. Nah itu boleh dilakukan. Yeah. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah ba'diyah duhur yang 2 rakaat yang muakkadah tadi, boleh juga ditambah dengan 2 rakaat lagi yang ghairu muakkadah. Itu yang masyhur, biasa dan kita upayakan untuk kita lakukan. Kemudian salat nafilah atau tatawu tadi atau salat sunnah tadi itu boleh atau tidak dilakukan dengan duduk. Ternyata boleh meskipun kita bisa berdiri. Jadi salat sunnah misalnya ada salat sunnah nanti yang kita kenal dengan yang ghairu muakkadah itu misalnya salat sunnah awabin. Berapa rakaat nih Pak? 8 rakaat sesudah maghrib. Jadi sesudah sholat sunnah yang muakkadah tadi 2 rakaat ditambah 8 rakaat awabin namanya, itu boleh sambil duduk. Atau sholat lain yang jumlah rakaatnya banyak boleh sambil duduk. Tapi kalau dilakukan sambil duduk pahalanya separuh. Kok sakit Pak? Ada hadisnya. Man sholat qa'iman fahuwa afdalu wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'imi wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'idi. Siapa saja yang salat sambil berdiri maka itu afdal. Dan siapa saja yang salat sambil duduk maka pahalanya setengah dari pahala orang yang berdiri. Dan siapa saja yang salat sambil berbaring maka pahalanya setengah dari pahala orang yang salat sambil duduk. Nah, ini ada hadisnya. Diriwayatkan oleh seluruh rawi kecuali Muslim, kecuali Imam Muslim. Jadi hadisnya cukup kuat. Jadi kalau mau pahala separuh boleh sambil duduk. Afdal berdiri memang. Bahkan dalam pendapat yang lebih sahih, Imam Asy-Syafi'i membolehkan sholat nafilah sambil berbaring. Kalau ulama yang lain membolehkan asal ada udzur. Kalau Imam Syafi'i boleh. Kondisi ini serah kesel barang karo gledaan gitu. Tapi nggih niku wau pahalane seperapat nggih, seperapat. Kan mergo kan separone setengah kan berarti seperapat. Seperapate ngadeg. Nggih. Artinya secara fikih itu dibahas, dijelaskan boleh tidaknya. Sehingga kita tahu di situasi-situasi tertentu kita boleh melakukannya dengan kondisi-kondisi tertentu untuk sholat sunnah. Maka kita tidak menjadi heran misalnya suatu saat kita diizinkan oleh Allah untuk hadir di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kita akan menjumpai orang sholat yang mau macam-macam. Orang sing sholatnya cowok petentak karo lingguh tok gitu ya.
Oh ternyata boleh kalau itu sholat sunnah gitu ya. Sehingga kita nggak bertanya-tanya, sholat kok karo lungguh karepe dhewe. Nah itu berarti kita nggak memahami hukum fikihnya. Karena ternyata dalam fikih itu dibahas sampai berbaring pun ada yang membolehkan dan ada dasar hukumnya. Kemudian sholat nawafil menurut madhab Syafi'iyah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah nawafil yang disunahkan untuk dilakukan dengan berjamaah dan nawafil yang tidak disunahkan berjamaah. Jadi nawafil yang disunahnya berjamaah dan yang sunahnya sendirian. Misalnya yang pertama sholat nawafil yang disunahkan untuk berjamaah itu ada 7 sholat. Sholat id ada 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat gerhana ada 2, gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi sholat-sholat ini sunnahnya jamaah, berjamaah. Maka nanti kalau ada peristiwa gerhana lagi, boleh kita laksanakan sholat gerhana. Baik itu siang ataupun malam gerhana bulan. Kemudian sholat istisqa itu juga disunahkan berjamaah. Kemudian salat tarawih, ya, itu sunnahnya berjamaah. Boleh sendirian tapi sunnah berjamaah. Dalam salah satu riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat tarawih pada malam hari dan para sahabat mengikuti beliau. Malam berikutnya Rasul tidak ke masjid dan melakukan sholatnya di rumah sampai akhir bulan Ramadan. Ketika ditanyakan mengenai hal itu, beliau menjawab, aku takut sholat ini diwajibkan atas kalian hingga melemahkan kalian. Jadi baginda Nabi berjamaah sholat tarawih itu hanya beberapa malam. Dalam riwayat itu hanya 3 malam beliau sholat di masjid. Riwayat yang lain dari Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan sebanyak 8 rakaat dan disusul dengan witir. Kemudian pada malam berikutnya kami berkumpul di masjid dan mengharap Rasul datang menemui kami hingga terbit fajar. Nah, jadi ternyata beliau tidak hadir di masjid. Kemudian Umar mengumpulkan orang-orang yang sholat qiyam pada bulan Ramadan. Untuk lelaki dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab, sedangkan yang perempuan dipimpin oleh Sulaiman bin Abu Hathmah. Nah, jadi tentang tertib berjamaah itu di masa Umar bin Khattab. Bilangan salat tarawih itu 20 rakaat dengan 10 kali salam tiap malamnya. Waktunya mulai setelah sholat isya sampai terbit fajar. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang melakukan qiyam Ramadan disertai iman dan ikhlas, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Jadi itu sholat sunnah yang dengan berjamaah, termasuk kemudian sholat terakhir apa Pak? Witir. Nah, itu kalau Ramadan itu sunnah juga berjamaah. Jadi kalau misalnya ingin mendapatkan kesempurnaan sholat berjamaahnya, misalnya pun ada bapak-bapak yang menghendaki sholat tarawihnya 8 rakaat, boleh witirnya menunggu, ya, ngenteni imamnya sampai mari 20 rakaat, terus ikut jamaah sholat witir. Atau boleh juga sholat witirnya
disendirikan. Misalnya nanti setelah Qiyamul Lail di malam Ramadan. Nah, itu boleh. Sedangkan salat sunnah rawatib yang mengiringi salat fardu tadi sudah sangat kita kenal, nggih. Tidak perlu diulang. Kita cukupkan dengan hamdalah dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifarah majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.